Wayang kulit merupakan salah satu aset seni budaya Bali yang berkembang secara turun-temurun. Keberadaan tokoh-tokohnya bahkan menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Bali, termasuk tokoh punakawan wayang kulit yang banyak menginspirasi seniman untuk mengembangkan ke dalam media berbeda sekaligus lebih modern. Meskipun dikemas dalam bentuk wacana modern, namun nilai budaya yang ditampilkan dalam visualisasi dan ceritanya masih memperlihatkan nilai-nilai wayang kulit tradisional Bali. Untuk menganalisa hal ini, penulis menggunakan pendekatan ikonografi dan ikonologi yang dikaji dalam 3 tahap hasil analisa pada varioikonografi, ikonografi, dan ikonologi, menunjukkan bahwa tampilan visual, fungsi, dan makna dalam syarat dengan nilai-nilai budaya Bali. Wayang kulit adalah jenis seni pertunjukan yang berkembang di Pulau Bali dan sebagian Pulau Jawa. Wayang dalam seni budaya Indonesia Hindu merupakan kisah tentang para tokoh dalam wiracarita Ramayana dan Mahabharata yang dimainkan oleh seorang dalang dalam pertunjukan yang pada dasarnya bermuatan pesan pendidikan dan perkembangan sumber cerita, meliputi juga cerita sejarah dan legenda atau mitologi dalam khasana kebudayaan Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali. Asal-usul wayang kulit di Indonesia hingga kini masih diperdebatkan oleh para ahli, dan masih belum ada kesepakatan apakah wayang kulit memang asli Indonesia, dari India, ataupun dari negara lain. Namun, menurut ahli sejarah, asal-usul wayang Bali adalah dari perkembangan kaidah rupa wayang yang telah dirintis pada zaman Singosari dan Majapahit. Hal ini berdasarkan acuan persamaan bentuk perwujudan tokoh-tokoh pada pahatan relief candi-candi dari Jawa Timur dari zaman tersebut dengan bentuk rupa wayang kulit di Bali. Penciptaannya bentuk wayang kulit Bali berdasarkan gaya wayang pada relief candi Jawa Timur dari sekitar abad 13 dan 14. Memperlihatkan pola ungkap 2 dimensional dengan stilasi bentuk seperti tampak pada relief Candi Jago, Penataran, Kedaton, dan Surawana. Persamaannya ada pada gelung rambut kepala diwujudkan dari samping atau menghadap 3/4 dan batang leher seperti menyatu dalam pundak badan. Wayang kulit Bali merujuk pada seni pertunjukan wayang kulit yang berkembang di Bali. Pertunjukan wayang kulit Bali memiliki 2 jenis tema cerita, yaitu tema spiritual dan tema hiburan. Wayang kulit dengan tema pertunjukan spiritual sangat disakralkan oleh umat Hindu di Bali. Pada upacara keagamaan tertentu, pertunjukan wayang dapat ditemukan sebagai bagian utama untuk pelengkap daripada upacara tersebut. Sementara pertunjukan wayang kulit dengan tema hiburan biasanya ditemukan dalam pesta rakyat dan mempunyai alur cerita yang kontemporer dan seringkali berkaitan dengan isu sosial yang berkembang di masyarakat. Secara umum, berdasarkan waktu pementasannya, wayang kulit Bali dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu wayang lemah dan wayang peteng. Pertunjukan wayang kulit umumnya melibatkan sekitar 3-15 orang yang meliputi dalang, pengiring, dan jika diperlukan sepasang pembantu dalang, sama seperti pertunjukan wayang kulit di Pulau Jawa. Pemimpin utama sekaligus pengisi suara dari pertunjukan wayang dijuluki dalang. Untuk mementaskan wayang, para dalang Bali memerlukan sekitar 125-130 lembar wayang. Dalam lingkungan budaya Bali, pertunjukan wayang kulit diperkirakan telah ada sejak sekitar abad ke-9 Masehi. Dalam prastasi Bebetin yang berangkat tahun Saka 818, peninggalan masa pemerintahan Raja Ugrasena di Bali, ditemukanlah istilah pewayangan yang diyakini berkaitan dengan wayang atau pertunjukan wayang.
Pertunjukan wayang kulit Bali biasanya membawa cerita-cerita klasik seperti Mahabharata, Ramayana, Calonarang, dan lain-lain. Namun saat mulai bermunculan dalang-dalang yang berani membawakan alur cerita yang lebih dinamis dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Tidak hanya dari segi cerita atau topik yang dibawakan oleh dalang, media pementasan pun mulai berganti. Misalnya pencahayaan yang dulunya menggunakan obor mulai diganti oleh lampu. Bahkan dapat ditemukan pertunjukan yang menggunakan lampu yang berwarna-warni sebagai penambah riuh suasana.